Oke, sudah nampak ya? Baik, kita akan satu di dalam doa. Allah kami, Bapa yang di sorga, terpujilah namamu. Sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk berkat kesempatan yang begitu berharga bagi kami di pertengahan minggu bekerja kami untuk boleh puji dan besarkan nama Tuhan. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami. Biarlah segala perkataan kebenaran yang kami akan terima menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat malam selagi. Malam hari ini pekabaran firman Tuhan diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda pasalnya yang ke-70 dengan judul Kesetiaan dalam Pekerjaan Tuhan. Nah, ada satu ungkapan yang dituliskan oleh seorang dari Cina, namanya Lao Tzu. Dia tulis demikian: perjalanan menempuh 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Artinya, apabila kita mau melakukan sesuatu yang jauh, besar, itu semua dimulai dengan langkah pertama. Jadi segala sesuatu kalau mau berhasil, mau sesuatu yang memiliki hasil maksimal, ini harus dimulai dengan sebuah langkah kecil. Nah, jangan remehkan satu langkah jika ingin mencapai banyak langkah ke depan. Sebab banyak hal besar berawal dari hal kecil. Dan ini juga berlaku dalam hal kesetiaan. Kita akan dipercayakan hal-hal yang besar jika kita dapat menunjukkan kesetiaan dari hal-hal yang kecil. Barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara jasmani yang terkecil, akan menjadi tidak setia juga dalam tanggung jawab yang lebih besar dan penting. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar untuk menjadi setia dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Apapun yang dipercayakan kepada kita, biarlah kita boleh kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab kalau kita setia dalam perkara kecil atau setia dalam tanggung jawab kecil yang diberikan kepada kita, maka Tuhan juga akan mengaruniakan tanggung jawab yang lebih besar. Renubat katakan mereka merampok Tuhan Allah dan gagal dalam memenuhi tuntutan hukumnya. Mereka tidak akan insaf bahwa talenta-talentanya itu milik Tuhan dan harus disucikan untuk pekerjaannya. Nah, seringkali kerusakan dan kerugian dapat dihindarkan jikalau lebih banyak kerajinan dan usaha yang tidak mementingkan diri sendiri dinyatakan. Lebih banyak orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan ini disebut sebagai hamba yang mencari muka. Jadi pekerja-pekerja yang demikian adalah mereka yang tidak setia dan hanya bekerja jika diperhatikan oleh tuannya. Namun jika tuannya tidak melihat, maka dia akan tidur, bermain, atau tidak melaksanakan tugas atau kewajibannya. Nah, banyak tipe pekerja seperti ini. Di dunia sekarang ini, CCTV ada di mana-mana. Jadi kalau kita tidak bekerja dengan baik, ya di setiap kantor, di setiap perusahaan itu pasti akan nampak. Nah, bagaimana jika seandainya kita bekerja hanya dengan eh, pengawas atau kita hanya bisa bekerja dengan baik kalau diawasi. Nah, ini tentu tidak bagus. Ya, kalau diawasi ya kita kerja betul-betul. Kalau seandainya tidak diawasi lah enak-enak atau leha-leha. Tidak bisa seperti itu. Maka dikatakan tadi, banyak orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan ini disebut sebagai hamba yang mencari muka. Dan pekerja yang demikian adalah mereka yang tidak setia dan hanya bekerja jika diperhatikan oleh tuannya. Nah, saya coba dapatkan ini di internet. Ada rupanya ya PNS yang main game di jam kerja. Nah, bayangkan.
Seperti yang saya katakan tadi, apa yang mereka lakukan ini sangat tidak patut karena mereka bermain di saat jam kerja, di saat mereka harusnya melayani masyarakat, ya. Jadi perasaan mementingkan diri sendiri yang paling dibenci itu yang membuat pekerja itu melalaikan waktu sebab dia tidak dibawa pengawasan langsung dari tuannya. Tapi apakah pekerja yang demikian ini menyangka bahwa kelalaiannya itu tidak diperhatikan dan ketidaksetiaannya itu tidak dituliskan? Jikalau matanya bisa dicelekkan, maka akan dilihatnya bahwa seorang pengawal selalu memandang kepadanya dan segala kelalaiannya didaftarkan dalam buku-buku sorga. Saat kita bekerja, betul kita bertanggung jawab kepada Tuhan kita, majikan kita, kepada bos kita. Tapi jangan lupa, ada pengawas kita di sorga yang memperhatikan setiap pekerjaan kita. Jadi walaupun kita tidak diperhatikan oleh majikan, tuan, bos yang berada di sekitar kita yaitu manusia, tapi ada seseorang di sorga yang selalu memandang kepada kita. Nah, seperti yang dilihat di gambar ini ya, bagaimana karyawan ini tidur di jam kerja dan itu semua terekam di CCTV. Jangan pernah lupa bahwa ada CCTV yang selalu nyala, yaitu CCTV sorga. Orang-orang yang tidak setia dalam pekerjaan Tuhan tidak mempunyai sifat yang membuat mereka memilih yang benar dalam segala keadaan. Nah, hamba-hamba Allah harus merasa dalam segala waktu bahwa mereka selalu ada di bawah pengawasan mata tuannya. Tepat seperti punggung tangannya menulis di dinding istana Belsasar, yang berarti tuanku ditimbang dengan neraca, tetapi didapati terlalu ringan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setiap kita menjalankan tugas kewajiban kita, pekerjaan kita, semua itu diawasi Tuhan. Maka dikatakan jika engkau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang Tuhan telah tanggungkan ke atasmu, maka putusan hukuman ke atasmu itu akan berbunyi sama dengan yang dituliskan kepada Belsasar. Bapak Ibu, banyak orang yang mengaku dirinya orang Kristen, tapi tidak terhubung dengan Kristus. Jadi nampak walaupun dia orang Kristen, tapi dia tidak menunjukkan karakter yang sama dengan junjungannya. Kehidupannya tiap hari, rohnya, ini harusnya menyaksikan Yesus, pengharapan kemuliaan itu. Namun ini tidak terbentuk dalam diri mereka. Mereka itu tidak bisa diharapkan dan tidak bisa dipercaya. Mereka ingin mengurangi pekerjaannya sampai sedikit-dikitnya, tapi bersama-sama dengan itu, dia menuntut gaji yang setinggi-tingginya. Nah, inilah prinsip manusia sekarang ini ya. Kalau bisa bekerja seminim mungkin, mendapat penghasilan sebesar mungkin. Nah, inilah yang disebutkan banyak orang yang pada akhirnya terpaku kepada pemahaman seperti ini. Sehingga walaupun dia digaji bulanan misalnya dengan jam kerja harian, dia tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, Bapak Ibu tentu bisa mengetahui di bidang bangunan ada jasa tukang harian atau borongan. Ini makan si malakama ya. Kalau harian ya maksudnya supaya bisa cepat, ya murah ya. Pada akhirnya banyak tukang-tukang harian yang berusaha untuk memolor-molorkan waktu kerja. Ada jam kerja dia duduk-duduk, ada merokok ya, dan ngobrol dan lain sebagainya sehingga pekerjaannya menjadi begitu lama. Nah, kalau borongan bisa cepat tapi pengerjaannya juga tidak rapi dan lain sebagainya. Jadi makan si malakama. Nah, ini yang sulit karena pekerja-pekerja yang demikian ini pada akhirnya justru mematikan pasarannya sendiri ya. Nah, apakah itu satu kebiasaan umum di antara para pekerja untuk bekerja ala kadarnya? Ada orang yang mengerjakan pekerjaan dengan cepat-cepat, dengan usaha semudah mungkin, dan berusaha menerima gaji dengan pekerjaan yang minim. Banyak seperti ini ya. Jadi tujuannya itu bukan untuk kerja dengan teliti dan sungguh, tapi hanya untuk mendapatkan upah. Nah, tidak ada seorang tuan pun yang akan mempekerjakan orang-orang yang demikian. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, khususnya anak-anakku orang muda.
Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Jika kalian bekerja, bekerjalah dengan serius, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Apapun pekerjaan itu, mau di gereja, di kantor, di sekolah, di mana saja. Kalau kita bekerja dengan serius, Tuhan akan membalasnya kepada kita. Perhatikan di sini. Barang siapa yang masuk dalam pekerjaan itu sebagai hamba pencari muka, akan melihat bahwa pekerjaannya tidak bisa bertahan dalam ujian manusia atau malaikat. Jadi kesetiaan, berhemat, berhati-hati, dan teliti harus menjadi sifat dari segala pekerjaan kita dimanapun kita ada. Baik di dapur, di tempat kerja, di kantor, di dalam rumah sakit, di dalam sekolah, atau di mana saja kita dipekerjakan dalam kebun anggur Tuhan. Intinya adalah dimanapun saudara dan saya kita bekerja, lakukanlah pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita ini bekerja dengan serius, dengan sungguh-sungguh, walaupun tidak dilihat, tidak diperhatikan, tidak diawasi, maka kita sementara memuliakan Tuhan kita yang di sorga. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Ini contoh-contoh hasil kerja cepat tapi asal jadi, ya. Ya, seperti yang pertama ini dia membuat marka jalan jadi asal seperti ini ya. Yang kedua menulis stop jadi shot ya. Lalu kemudian kamar mandi ya, atau WC umum, bayangkan ini ada jeda ini pintu ya. Bagaimana mau nyaman di dalam sementara pintunya terbuka seperti ini ya. Dan kemudian trotoar yang ditutup asal-asal tidak menggunakan trotoar yang sama ya. Ini hasil kerja yang cepat benar tapi asal jadi. Ya, ini seperti ini mengecewakan yang mempekerjakan ya. Nah, sekarang mari kita coba lihat sebentar. Saudara, jalan rusak yang diperbaiki kilat sebelum Presiden Joko Widodo ke Lampung kembali rusak. Tepat 3 pekan lalu, Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung. Jalan yang sudah mulai retak ini tepatnya berada di ruas Jalan Raden Saleh Tanjung Senang, Bandar Lampung. Jalan ini menjadi satu di antara 200 ruas jalan yang mendadak diperbaiki sesaat sebelum Presiden Joko Widodo ke Lampung. Ketua DPRD Bandar Lampung yang mengecek lokasi ini akan segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk menjelaskan buruknya perbaikan jalan. Ya, kita nanti melalui juga komisi terkait untuk melakukan hearing dengan pendapat dengan Dinas PUPR agar kiranya kita juga dalam pengawasan ini uang rakyat, ya kan, uang rakyat yang kita gunakan untuk melakukan pembangunan di Kota Bandar Lampung ini betul-betul manfaatnya, kualitasnya itu dapat terjaga dengan baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung. Karena apa? Kota Bandar Lampung ini adalah wajah Provinsi Lampung. Baik. Jadi kita bisa lihat contoh yang disebutkan tadi. Bagaimana pekerjaan jalan yang dibangun di Lampung yang akan didatangi Presiden ya. Jadi asal Bapak senang. Ketika Presiden Jokowi melawat ke sana, ya, jalan yang akan dilewati itu dibocorkan. Sehingga pihak pemerintah daerah membangun jalan itu secepatnya. Karena asal jadi ya, supaya Presiden lewat bisa jalan di jalan yang bagus, ya Presiden Jokowi pada akhirnya lewat di jalan yang lain. Dan beliau mendapati jalan-jalan di Lampung itu sungguh rusak benar. Dan akibatnya dikatakan tadi, jalan-jalan yang diperbaiki dengan asal jadi tadi rusak lagi. Nah inilah yang disebutkan tadi, melakukan pekerjaan dengan tidak sepenuh hati. Pada akhirnya akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari pengalaman hamba Tuhan Yusuf ya. Dia sangat setia melaksanakan pekerjaannya. Walaupun dia dijual sebagai budak, kita lihat bagaimana dia pada akhirnya menunjukkan karakteristik seorang pekerja yang sangat jujur dan setia. Dan walaupun dia dipenjara, dia tetap bisa melayani dengan sempurna. Karena kesetiaannya itulah Tuhan mempercayakan Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Dia menjadi penguasa di Mesir yang merupakan berkat limpah, dan pada akhirnya Yusuf ini menjadi berkat bagi orang tua dan keluarga besarnya. Lihat, Allah mempercayakan itu semua kepada Yusuf,
karena dia melihat kesetiaan yang luar biasa. Nah, kebanyakan orang ingin mendapat kepercayaan melakukan tugas atau tanggung jawab yang besar, tapi menolak tugas tanggung jawab yang kecil. Ya, ini. Jadi banyak yang mendapat tanggung jawab yang remeh ini, dia remehkan pekerjaan itu. Ya, dia anggap itu tidak begitu penting dan tidak berarti. Padahal Tuhan bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia pasti juga setia dalam perkara besar. Seorang tidak akan pernah setia dalam perkara besar kalau di peristiwa atau di pekerjaan yang kecil saja dia tidak setia. Nah, Tuhan juga tidak pernah menganggap remeh hal yang kecil dalam kehidupan. Firman-Nya mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan melakukan tanggung jawab dari hal kecil sampai besar. Kesetiaan yang tentu membutuhkan ketekunan dan juga komitmen. Maka bila saat ini Tuhan percayakan kepada kita tugas atau tanggung jawab yang mungkin dibilang kecil atau remeh, bersyukurlah dengan tanggung jawab itu dan laksanakan dengan setia. Sebab kesetiaan kita dalam perkara kecil akan mempersiapkan kita untuk dipercaya dalam perkara yang lebih besar. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus 3:13 katakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, jangan dipikir bahwa apa yang kita lakukan sekarang tidak akan diuji. Waktu yang akan mengujinya, dan setiap pekerjaan pada akhirnya akan nampak hasilnya. Menjadi kesimpulan pelajaran firman Tuhan malam hari ini, setialah melakukan kewajibanmu. Dilihat atau tidak diperhatikan orang. Lakukanlah yang terbaik yang dapat engkau lakukan. Maka Tuhan yang di sorga akan membalasnya kepadamu. Yang kedua, setia dalam perkara kecil akan mengantarmu dalam tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang ketiga, jika engkau setia melakukan kewajibanmu, engkau akan menerima upahmu. Namun jika engkau mencari muka, hukumanlah bagianmu. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita masing-masing untuk setia dalam setiap tugas tanggung jawab kita yang kita boleh lakukan di rumah, di gereja, di sekolah, di tempat kerja, di mana saja berada. Biarlah kita boleh melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh dan Tuhan yang akan dimuliakan. Amin.